Nama saya Ang Jasman. Saya seorang penulis senario, tapi saya tertarik pada cryptocurrency. Oleh karena itu, saya menjadi member yang disebutnya di dalam kelompok kami itu pionir atau pionir di PI Network. PI Network itu dirancang bukan sebagai crypto aset, tapi benar-benar cryptocurrency yang pada tanggal 1 Agustus yang akan datang ini akan memasuki fase mainnet tertutup. Jadi kami hanya bisa tukar menukar atau saling jual beli dengan sesama anggota, tapi belum diizinkan keluar. Kecuali nanti pada open mainnet atau mainnet terbuka pada 1 Januari kami boleh menggunakan Pi Network itu, Pi Coin itu untuk belanja. Karena Pi itu memang dirancang untuk belanja bukan sebagai aset, tapi memang sebagai uang. Sejak awal dirancang sebagai uang. Dan di Indonesia akan ada 2 pasar, PI Market dan PI Chain Mall yang merupakan cabang dari Hong Kong. Di situ kita bisa belanja dengan PI. Ya, kita belanja dengan PI. Kemudian di Januari akan datang itu kita akan bisa belanja bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh negara yang memang mengadopsi PI. Saat ini ada 220 negara yang mengadopsi PI dan ada membernya 35 juta seluruh dunia ini. Dan dipatok melebihi Bitcoin. Kita semua karena PI itu tidak melalui ICO, jadi nilai atau value dari PI coin itu ditentukan oleh konsensus seluruh. Dan kemudian yang memulai itu adalah Tiongkok. Dan kita harap ini memang menjadi halu bagi anggota bagi para pionir dari PI Network ini, karena dipatok satu koin itu senilai $314.000, 159 sekian. Nah, yang menjadi pertanyaan saya kepada Bapak Wakil Menteri itu, bagaimana menghadapi ini? Karena anggota PI Network di Indonesia itu dalam posisi urutan keempat dunia. Pertama Tiongkok, kemudian India, kemudian USA, dan keempat Indonesia. Di bawahnya itu ada Vietnam, ada Filipina, ada Malaysia dan lain-lain. Dari 220 itu. Memang kami sudah bersiaga dalam pengertian begini. PI itu tidak untuk belanja sembarangan, misalnya kita beli apa di toko ini, enggak. Memang kita akan membeli di toko PI sendiri yang akan melayani. Saat ini sudah barter, sudah dimulai. Kami istilahnya barter, bukan jual beli, barter. Itu ada emas, sudah mulai, malah ada macam-macam, ada mulai laptop dan apa-apa di PI. Apakah ini termasuk kegiatan ilegal atau tidak, itu yang menjadi pertanyaan saya. Karena saya juga pemegang PI yang nggak sedikit, ya. Saya pemegang PI ribuan, dan kalau satu PI itu $314.000, bayangkan hari ini nanti 1 Agustus saya sudah termasuk miliarder, mungkin juga triliuner Indonesia, boleh diurutan ke berapa nggak tahu. Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak Pak, pertanyaannya mungkin Pak Jerry. Baik, terima kasih tadi Pak. Saya pikir ini menarik tadi Bapak ya, datang ke sini melihat dan juga menanyakan hal yang menurut saya sangat sangat challenging ya. Saya harus sampaikan apa adanya ya, mungkin di depan teman-teman dan juga di depan Mbak anggota Dewan, bahwa memang per hari ini ya, sampai dengan sekarang ya, kalau kami sebagai regulator dan tentunya kita sebagai warga negara yang patuh dengan peraturan dan regulasi, kita mengikuti peraturan yang menyatakan bahwa alat pembayaran itu hanya rupiah ya. Dengan kata lain, kripto tidak bisa jadi alat bayar ya, itu satu. Jadi berangkat daripada konsep itu ya,
kita juga tidak bisa mengimplementasi ruang-ruang lain untuk kripto selain dipakai sebagai komoditas. Gitu. Saya sudah dengar itu yang Bapak sampaikan, ada beberapa teman-teman juga menyampaikan kepada saya, nilainya tinggi, betul itu Pak. Lalu juga terafiliasi dengan negara-negara lain, ya kan? Lalu investasi juga cukup cukup menggiurkan ya, dan tentu bisa dipakai sesama member, betul ya? Nah, itu saya dilaporkan kepada saya juga tuh kejadian-kejadian itu. Ya. Apa yang saya bisa sampaikan kepada Bapak ya, ini mohon izin Mbak Anggota Dewan. Pertama, saran saya lebih baik jangan. Ya, ini teman-teman yang lain juga bisa mendengar. Ya. Kenapa? Karena ya selama itu tadi digunakan dalam kategori untuk bisa melakukan transaksi sebagai alat bayar, itu kan tidak comply dengan regulasi kita. Bahwa nanti misalnya kita beli kripto, kita simpen, kita jual, dapat duit, kita cash out, kita beli barang, nah itu lain soal. Tapi kalau kita pakai itu token apapun, lalu kita misalnya mau beli air, dengan menggunakan token itu menyalahi. Nah, jadi kami dari perspektif regulasi dan dari pemerintah, ya kalau saya boleh saran, Pak izin, lebih baik tidak dilakukan begitu, dan kasih tahu juga member-member yang lain, saya bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang sesuai dengan regulasi, itu tugas saya, walaupun mungkin pada kenyataannya mungkin tidak akan bisa memuaskan semua pihak ya, pasti akan ada yang merasa wah ini kok begini gitu ya, tapi memang apa adanya. Lebih baik saya sampaikan terus terang apa adanya daripada nanti ke belakangnya bermasalah. Karena sekali lagi Pak, itu tetap dianggap sebagai alat bayar walaupun sesama member. Nah, sekarang saya tanya, membernya berapa? 100, 1000, 10.000, 1 juta? Apalagi semakin banyak dalam satu komunitas. Dan itu kan jatuhnya retail. Ya kan? Pasti itu retail itu. Nggak mungkin nggak retail. Nah, apabila itu retail, apalagi itu retail? Tidak bisa. Ya, jadi kami harus menyampaikan apa adanya bahwa memang tidak bisa. Nah, jadi saran saya, Pak, saya tahu bahwa itu cukup menjanjikan, ya. Tetapi lebih baik kita mengacu kepada regulasi yang sampai saat ini masih menyatakan demikian. Saya tidak tahu kalau 5-10 tahun lagi mungkin ada undang-undang dirubah atau mungkin ada modifikasi terhadap itu, ya. Nah, itu lain soal. Tapi selama peraturan seperti itu, kami dari pemerintah mengikuti undang-undang yang ditetapkan oleh anggota-anggota dewan kita ini, yang menyatakan bahwa memang tidak bisa. Yang alat bayar itu hanya cuman rupiah, bahkan dolar pun nggak bisa. Coba sekarang saya tanya ke bapak-bapak, ibu-ibu di sini, bisa kita beli aqua atau beli air minum mineral pakai US dollar? Nggak bisa. Kita ke money changer, kita tukar rupiah, kita beli, bisa. Tapi bisa nggak kita beli mobil pakai atau beli motor pakai mata uang asing? Nggak bisa. Nggak akan bisa. Apalagi retail nggak akan bisa dan nggak akan pernah bisa. Saya yakin itu nggak akan pernah bisa. Ya. Nah, tetapi ya itu balik lagi ya. Ini kan tadi mekanismenya kan atau mungkin fenomenanya ya mungkin sedang hip investasi produk-produk. Ya, sekaligus saya juga ingin menyampaikan tadi yang Mbak Putri sempat sampaikan soal binomo, soal binary option ya. Ini ada yang di sini yang main-main binomo, binary option. Saya kasih tahu, jangan, ya, jangan, itu ilegal, itu judi. Tahu kan cara kerjanya? Menang dapat 90%, kalah loss 100%. Judi. Pertama, secara regulasi sudah salah, dan dia mengajak afiliator dan juga influencer untuk mencoba mempopulerkan itu. Ada aliran lagi ke situ, pidana, ada yang ketangkep. Clear. Jadi, nah itu juga ada yang mengasosiasikan dengan kripto. Itu enggak beda antara binomo, binary option, robot trading, kripto dan seterusnya, itu hal-hal yang berbeda. Nah memang betul, saya tahu kadang-kadang membingungkan. Nah makanya saya senang nih ada acara kayak gini ya, Bro Rafif ya. Jadi kita juga bisa sharing, ya kan? Apa yang bisa, apa yang enggak, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, ya kan? Tetapi sekali lagi kalau berkaca dari regulasi kita, undang-undang kita, bahkan ini tingkatnya undang-undang, bukan peraturan pemerintah atau bukan peraturan menteri atau
di bawahnya. Ini undang-undang